Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas sebuah negara yang mungkin jarang kita dengar, tapi ceritanya luar biasa. Pernah kebayang nggak sih, ada negara yang saking luasnya, panjangnya itu setara dari London sampai ke Istanbul? Nah, kita lagi ngomongin Kazakhstan, sebuah negeri yang penuh kejutan. Kita mulai dari pertanyaan yang ringan dulu ya, yang mungkin bisa mengubah cara Anda melihat buah favorit. Coba tebak, di mana sih apel pertama kali tumbuh? Jawabannya mungkin bukan yang Anda duga. Yap, jawabannya bukan di negara barat, tapi justru di lanskap Asia Tengah yang luas. Tepatnya di sebuah kota yang namanya kalau diartikan itu surganya para apel. Jadi selamat datang di Kazakhstan, rumah asli dari buah apel. Tapi soal apel ini baru permulaan loh, masih banyak banget hal-hal mengejutkan dari negeri ini. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Pertama, soal ukurannya. Kazakhstan ini adalah negara terbesar ke-9 di dunia. Ke-9. Itu gede banget, wilayahnya raksasa, dan skalanya benar-benar bikin kita kagum. Biar lebih kebayang segede apa, coba deh lihat ini. Kalau kita jalan dari ujung barat ke ujung timur Kazakhstan, jaraknya itu sama kayak kita pergi dari London ke Istanbul. Jauh banget kan? Nah, ini yang unik. Walaupun ukurannya luar biasa besar, Kazakhstan itu justru jadi negara terkurung daratan terbesar di dunia, sama sekali nggak punya akses ke laut. Ini kan sebuah paradoks yang menarik banget ya. Nama Kazakhstan sendiri punya arti yang dalam, yaitu tanah orang-orang bebas. Tapi, ironisnya, sejarah mereka justru diwarnai periode kelam yang penuh penderitaan di bawah kekuasaan Uni Soviet. Padahal nama ini benar-benar mencerminkan semangat kemerdekaan mereka loh, yang diwarisi dari nenek moyang mereka, para pejuang nomaden yang gagah berani. Sayangnya, keindahan alam Kazakhstan ini sempat ternoda. Di era Soviet, salah satu wilayahnya yang indah, Semipalatinskin, malah diubah jadi lokasi utama uji coba nuklir. Dan dampaknya, sangat mengerikan. Coba bayangkan, bukan cuma sekali atau dua kali. Sebanyak 456 ledakan nuklir pernah mengguncang tanah ini. Angka yang susah banget dibayangkan dan meninggalkan luka yang dalam. Dampaknya bahkan disebut berkali-kali lipat lebih parah daripada bom atom di Hiroshima. Ini meninggalkan warisan penderitaan dan kerusakan lingkungan yang jejaknya masih terasa sampai sekarang. Tapi dari abu masa lalu yang kelam itu, Kazakhstan justru berhasil bangkit. Setelah mereka merdeka di tahun 1991, mereka memulai sebuah babak baru, sebuah kisah tentang ketangguhan yang luar biasa. Benar-benar seperti burung phoenix yang lahir kembali dari abu. Kazakhstan memfokuskan seluruh energinya untuk membangun masa depan yang lebih baik, terutama lewat pendidikan dan pembangunan ekonomi. Dan transformasinya itu kelihatan banget. Dari yang tadinya tingkat buta hurufnya cukup tinggi, sekitar 50%, sekarang Kazakhstan punya tingkat melek huruf yang hampir 100%. Ini pencapaian yang luar biasa kan? Kalau mau lihat simbol nyata dari kemajuan mereka, lihat saja ibu kotanya, Astana. Kota ini modern banget, arsitekturnya memukau, seolah-olah kayak kota dari masa depan. Tapi jangan salah, di balik semua kemegahannya, Astana ini juga kota yang super ekstrim. Kalau lagi musim dingin, suhunya itu bisa anjlok sampai minus 40 derajat Celcius. Itu dingin banget dan menjadikannya ibu kota terdingin kedua di dunia. Oke, kita udah lihat sisi modernnya yang gemerlap. Sekarang, yuk kita beralih ke jantungnya, ke jiwa sejati Kazakhstan yang ada di padang rumputnya yang luas, tempat tradisi kuno masih dijaga dengan baik. Ini yang keren banget. Kazakhstan itu seperti sebuah mozaik budaya yang indah. Jadi ada lebih dari 130 kelompok etnis yang hidup berdampingan dengan damai di sana. Ini jadi contoh harmoni yang langka di dunia kita sekarang. Dan kalau kita ngomongin budaya Kazakhstan, kita nggak akan bisa lepas dari kuda. Mereka punya ikatan yang sakral banget. Mulai dari jadi budaya pertama yang berhasil menjinakkan kuda liar, sampai menjadikan susu kuda fermentasi atau kumis sebagai minuman nasional. Kuda itu penting banget buat mereka. Nah, tradisi komunal mereka ini bahkan kelihatan dari cara makan hidangan nasionalnya yang namanya beshbarmak. Artinya itu 5 jari. Dan ya, cara makannya secara tradisional memang langsung pakai tangan. Gimana, jadi tertarik buat berkunjung? Kalau iya, Kazakhstan itu punya banyak banget pemandangan yang bakal bikin Anda terpukau. Pertama, kalau Anda di Astana, Anda bisa kabur dari dinginnya cuaca dengan masuk ke Khan Shatyr. Ini bukan tenda biasa. Ini adalah tenda terbesar di dunia
yang di dalamnya ada pusat perbelanjaan dan hiburan raksasa. Nggak jauh dari situ, coba deh naik ke puncak Menara Baiterek. Di atas sana ada bola emas yang berisi cetakan tangan presiden pertama Kazakhstan. Katanya sih, kalau kita sentuh sambil bikin permohonan, keinginan kita bisa terkabul. Nah, kalau Anda lebih suka alam, ada tempat yang ajaib banget, namanya Danau Kaindi. Dulu ada gempa bumi yang menciptakan hutan bawah air yang surreal ini. Jadi kita bisa lihat puncak-puncak pohon cemara menjulang dari air danau yang warnanya biru kehijauan. Cantik banget. Dari hutan bawah air yang magis sampai kota masa depan yang megah, Kazakhstan itu emang negeri yang penuh dengan kontras yang menakjubkan. Jadi, sekarang pertanyaannya buat Anda. Dari semua cerita tadi, bagian mana dari kisah Kazakhstan yang paling membekas buat Anda?